Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i. Saya dari program studi Manajemen Informatika dari kelas MI 2A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tentang cara pembuatan aplikasi surat masuk dan surat keluar berbasis Java NetBeans dan MySQL. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya, teman-teman. Nah, langsung saja kita langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menghidupkan XAMPP terlebih dahulu, di mana XAMPP ini sangat kita perlukan dalam pembuatan program pada kali ini. Nah, XAMPP ini berguna untuk pembuatan suatu database, di mana databasenya akan kita hubungkan ke dalam kode program aplikasi surat masuk dan surat keluar yang akan kita buat di dalam NetBeans-nya, teman-teman. Nah, di sini akan saya aktifkan adalah Apache-nya dan MySQL-nya, teman-teman. Nah, ketika sudah aktif seperti ini, teman-teman, maka langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian Google. Nah, dimana Google-nya bisa kita gunakan, bisa Google Chrome, bisa Google Firefox dan jenisnya yang lain, teman-teman. Nah, di sini kita akan mengetikkan untuk pemanggilan dalam pembuatan database. Ini kita akan mengetikkan namanya localhost plus php myadmin. Kita enter. Oke. Nah, sudah masuk ke halamannya, teman-teman. Nah, di sini langkah pertama yang harus kita buat adalah create sebuah database, di mana di sini cara membuat database-nya itu kita klik pada menu new. Pada menu new. Nah, di sini ada yang namanya create database. Ini database name. Nah, di sini kita buat nih, nama database-nya adalah surat ya, teman-teman. Nah, baru kita create kan, teman-teman. Nah, di mana database ini yang akan kita hubungkan nanti ke dalam sebuah koneksi di dalam aplikasinya, teman-teman. Dikarenakan saya sudah membuat database surat gitu ya, maka saya langsung aja ke database-nya, teman-teman. Nah, sudah jelas ini bahwasannya ada dua table ya, teman-teman. Dimana di dalam surat ini, di dalam database sebuah surat ada dua table. Dimana yang pertama adalah table surat masuk dan ada table surat keluar. Nah, kita masuk yang pertama kali ke dalam table surat masuk. Nah, di dalam table surat masuk ada 6 kolom di dalamnya, di mana pada kolom-kolomnya itu yang pertama adalah nomor surat, yang kedua adalah tanggal terima, yang ketiga adalah terima dari, yang keempat adalah isi perihal, yang kelima lampiran, dan yang keenam keterangan gitu ya. Nah, tipe data yang saya gunakan dalam pembuatan aplikasi surat masuk dan surat keluarnya ini, saya menggunakan tipe data varchar semua ya, teman-teman. Untuk dalam semua kolomnya gitu ya, untuk semua kolomnya saya menggunakan menggunakan tipe data ya, maaf. Saya menggunakan tipe data varchar, teman-teman. Nah, di sini bila kita sudah selesai mengisikan sebuah kolom, nama-namanya sesuai kolomnya, maka telah selesailah kita dalam pembuatan table surat masuk gitu ya. Nah, langkah selanjutnya kita beralih ke table surat keluar. Nah, di table surat keluar ini tidak jauh beda dengan di table surat masuk ya, teman-teman. Di mana table surat keluar yang saya gunakan ini dia memiliki 5 kolom gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah nomor surat, yang kedua adalah tanggal, yang ketiga itu adalah isi perihal, dan yang keempat itu adalah tujuan,
Yang kelima itu adalah lampiran, teman-teman. Nah, di mana tipe data yang saya gunakan juga adalah varchar juga, teman-teman, untuk di bagian tabel surat keluar. Nah, setelah selesai ini kita pembuatan sebuah table database-nya dan database-nya gitu ya, dalam surat masuk dan surat keluar. Nah, surat masuk dan surat keluar tadi ada dua table ya, teman-teman. Saya ingatkan sekali lagi ada dua table, di mana yang pertama adalah table surat masuk dan yang kedua ada table surat keluar. Nah, setelah selesai ini kita dalam pembuatan database-nya. Selanjutnya ini kita minimis saja ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam NetBeans-nya gitu ya, ke dalam Java-nya, dimana kita akan membuat codingan dan membuat sebuah program menggunakan JFrame, menggunakan Java JFrame Frame, dimana ini gunanya untuk menampilkan sebuah outputnya ya, teman-teman. Kita tunggu loadingnya. Nah, setelah terbuka, teman-teman. Nah, oke, setelah terbuka ya, teman-teman, dimana di sini saya sudah membuat projectnya itu project surat ya, teman-teman. Nah, di sini projectnya ini tulisnya merah ya, teman-teman. Tidak apa-apa. Tapi alhamdulillahnya program yang saya buat itu berhasil, teman-teman. Tidak ada yang salah, gitu ya. Nah, jadi di sini langkah pertama kali yang akan kita buat adalah sebuah koneksi. Nah, di sini ada dua koneksi ya, teman-teman. Ada yang namanya koneksi Java. Nih, ada yang namanya koneksi Java dan ada yang namanya koneksi report Java ya, teman-teman. Nah, langkah pertama nih yang harus kita buat terlebih dahulu adalah pembuatan koneksi pada Java-nya. Nah, koneksi pada Java itu adalah kode programnya adalah di mana dia memasukkan di bawah package itu adalah import com.mysql jdbc driver, di mana kita tentunya menggunakan MySQL untuk pembuatan database-nya. Dan selanjutnya yaitu adalah import Java SQL connection dan import Java SQL driver manager dari import Java SQL exception. Nah, selanjutnya masuk ke public class connection. Nah, di bawah public class connection-nya itu ada yang namanya private static connection koneksi gitu ya. Nah, di mana di bawahnya ini kita akan masuk ke dalam kode program selanjutnya, yaitu adalah public static connection get connection through SQL extension. Nah, di sini kita akan membuat sebuah koneksinya ya, teman-teman. Di mana koneksinya ini menggunakan kode program if, di mana if ini adalah kode program percabangan. Nah, if koneksi sama dengan 0 ya, bukan 0 ya, 0. Nah, koneksi sama dengan 0. Nah, selanjutnya new driver. Nah, selanjutnya adalah koneksi sama dengan driver manager get connection. Nah, selanjutnya kita akan panggil nih sebuah database-nya ya. Nah, di mana jdbc mysql .2 dan kita panggil localhost 3306 surat. Nah, di mana surat ini adalah penamaan database yang kita buat ya, teman-teman. Nah, surat root gitu. Selanjutnya kita jalankanlah program pemanggilan database ini, yaitu dengan memasukkan sebuah codingan yaitu return koneksi. Nah, selanjutnya connection get connection through new unsupported operation exception not supported yet. Nah, kita telah selesai dalam perkodingannya ya, teman-teman. Perkodingan pada koneksi Java. Selanjutnya kita akan masuk ke koneksi report. Nah, di mana koneksi report ini tidak jauh beda ya dengan koneksi yang ada di koneksi Java, tapi
koneksi ini kita gunakan juga di mana untuk kita mengkoneksikan lebih akurat nih. Kita report, koneksi report ini untuk kita mengeprint data-data yang diterima ke dalam sebuah database, di mana nanti pada saat kita telah selesai kita menginputkan semua data, maka data itu akan terakumulasi juga ke dalam sebuah database. Nah, di mana datanya juga akan bisa kita print gitu ya. Maka kita akan membuat sebuah koneksi reportnya. Nah, di bawah package kita akan masuk ke import java.sql. Nah, selanjutnya kita masuk ke public class koneksi report, di mana di bawahnya itu kode programnya adalah public koneksi report, public koneksi, buka koneksi, throw SQL exception. Nah, selanjutnya yaitu adalah kode program connection con sama dengan null, try class for name com mysql.jdbc.driver. Nah, selanjutnya con driver manager .get connection, dan kita panggil lah ini sebuah database-nya kembali ya teman-teman. Nah, kita panggil database yang ada di dalam XAMPP tadi yang di php-admin. Nah, kita panggil dengan penyebutan jdbc mysql localhost surat root. Nah, maka kita akan panggil nih sebuah database-nya di sini, yaitu return con. Nah, maka kita akan masuk ke kode program, yaitu get SQL exception SA. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah perintah untuk pengeluarannya. Sini system out println no connection open. Nah, baru kita jalankan return null. Nah, selanjutnya kode program itu get exception x. Nah, kita panggil lah ini lagi ya untuk menjalankan sebuah perintah, yaitu system out println called open connection x. Kita return null. Selanjutnya, nah setelah kita selesai nih dalam pengodingan pada koneksi report, di mana koneksi report ini adalah fungsinya untuk kita bisa menghubungkan koneksi ini ke dalam database-nya gitu ya. Dalam database yang kita buat tadi akan kita cetak, dan kita bisa simpan filenya gitu ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam program, yaitu menu utama. Nah, di dalam menu utama ini kita menggunakan Java JFrame From, di mana di sini kita akan mendesain untuk halaman home login-nya teman-teman, dan halaman home dashboard ya teman-teman. Di mana pada program kali ini saya membuat yaitu adanya home login gitu ya. Nah, untuk kode program lebih lanjut kita kembali ke source. Kita scroll ke atas ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan import com mysql jdbc driver, dan import java awt frame, dan import surat connection, dan import java sql connection, dan import java sql driver manager, dan import java sql exception, dan import java swing option pani. Dan selanjutnya yaitu adalah kita ke bagian import java sql connection, import java until hash map, dan import java until map, dan import net.shap jasper prop ini jasper compute manager, dan selanjutnya import net.shap jasper props in jasper file manager, import net.shap jasper report and jasper print, dan import net.shap jasper front view jasper view. Nah, dimana kenapa kita menggunakan banyak import di sini teman? Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu, dikarenakan kita akan menghubungkan nih semua data yang ada di desain ini semua ya teman-teman. Dan sini bahwasannya kita menggunakan home login gitu ya. Di sini kita menggunakan home login ya teman-teman. Bahwasannya kita menggunakan home login di sini. Dan juga kita ada nih
yang menggunakan yang namanya itu sebuah bar gitu ya, bar atas gitu. Nah, di mana barnya ini terdiri dari file, agenda, dan laporan gitu ya. Nah, di dalam file ini kita akan mengkoneksikan adanya kode logout dan kode keluarnya. Nah, saya akan menjelaskannya. Di mana kode logout ini bila dia logout, maka dia akan masuk lagi ke halaman loginnya. Nah, bila kita klik keluar atau quit gitu ya, di dalamnya itu adalah keluar, saya buat dalam bahasa Indonesia. Nah, maka dia tidak akan masuk ke dalam tampilan home loginnya, maka dia akan langsung terquit gitu ya, atau keluar langsung. Nah, di sebelahnya adalah agenda surat, di mana dalam agenda surat terdiri yang pertama itu adalah surat masuk ya teman-teman, dan selanjutnya adanya surat keluar. Nah, di sini akan kita linkkan nih, dan akan kita panggil lah ini yang surat masuk dan surat keluarnya di sini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke laporan. Nah, di dalam laporan ini kita akan masuk ke surat masuk dan surat keluarnya teman-teman, di mana kita akan mengeprint seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Kita akan menyetak atau menyimpan file dari surat masuk yang kita buat tadi gitu, dan adanya surat keluar gitu. Dan kita akan ngeprint dan akan kita simpan juga filenya gitu. Dan langkah selanjutnya yaitu kita akan masuk ke sortnya. Jadi sudah saya jelaskan, langsung saja kita masuk ke security. Nah, di bagian public class menu utama extend Java Swing JFrame, sini saya menggunakan adanya kode program di bawah public menu utama, yaitu this set extend dan state menu utama maximize board. Nah, sini kita akan memanggil menu bar 1 set visible false, dan panel 2 itu adalah set visible false gitu ya. Dan langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam kode program button, di mana kode program button ini saya menggunakan tipe datanya adalah string user sama dengan admin, dan string password sama dengan admin. Nah, untuk di halaman loginnya saya sudah membuat yang namanya dan membuat nama home loginnya, yaitu di user dan passwordnya dan saya tentukan itu adalah admin dan admin. Nah, maka untuk passwordnya sudah tepat, yaitu adalah admin dan admin, nanti akan kita inputkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu percabangan if, di mana user equal is case, nama get text, dan password equal is case, password get text. Nah, selanjutnya kita masukkan ke job pane. Nah, show message dialog. Nah, kita akan masuk ke dalam job pane, di mana dia akan mengeluarkan sebuah pane atau sebuah pesan gitu ya, tampilan bahwasanya bila dia memasukkan kode program bila dia memasukkan username dan passwordnya itu adalah benar, admin dan admin, maka dia akan mengeluarkan notifikasi Anda telah login gitu ya, Anda telah login. Nah, bila sudah gitu ya, kita akan masuk ke program selanjutnya. Kode programnya adalah menu bar 1 set visible true, dan panel 2 set visible true, dan di panel 4 set visible false, nama set text, password set text, else Java Swing job pane show message dialog. Maaf, user atau password Anda salah. Nah, maka bila dia mengeluarkan perintah yang Anda masukkan tuh user dan passwordnya tidak sama yang saya sudah tetapkan, admin dan admin, maka dia akan mengeluarkan sebuah pesan, maaf user atau password Anda salah. Nah, selanjutnya ke kode programnya itu adalah nama set text dan pas set text nama request focus. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kode program menu item. Nah, menu item tadi yang ada di atas ya teman-teman. Nah, menu item saya menggunakan kode program integer, yang itu pesan sama dengan job pane show confirm dialog, maka dia akan mengeluarkan pesannya itu adalah yakin ingin keluar gitu ya. Nah,
di mana menu item action from itu adalah sebuah notifikasi untuk Anda menekan bila Anda ingin keluar gitu ya, maka dia akan mengeluarkan pesan yakin ingin keluar. Nah, maka bila yakin ingin keluar, kita klik yes atau no gitu ya pada option gitu ya yang telah ditentukan. Nah, Jobtion Pane question message gitu ya, maka dia mengeluarkan pesan seperti itu yang saya bilang tadi. Jadi kita masuk ke percabangannya atau menggunakan percabangan if pesan sama dengan Jobtion Pane yes option system exit gitu ya. Nah, maka telah selesai kita dalam pengisian kode program pada menu item 1. Nah, maka kita akan masuk ke dalam kode program selanjutnya, yaitu di sini adanya menu item 2, di mana menu item 2 ini adalah agenda surat masuk, di mana kita memanggil agenda surat masuk yang telah ditentukan new agenda surat masuk .show. Dan selanjutnya di menu item 3 adalah juga ada new agenda surat keluar .show, dan selanjutnya prepare for J button 1. Nah, di button yang ada button masuk atau button keluar tadi, maka kita keluar this titik set visible false. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perintah menu item 6, di mana menu item 6 ini yaitu adalah menggunakan kode menggunakan tipe data integer juga, di mana pesan sama dengan Jobtion Pane so konfirmasi dialog yaitu yakin atau konfirmasi. Maka bila yakin dan konfirmasi, maka akan kita klik yes dan no, kita pilih optionnya. Nah, di mana if sama dengan if pesan dengan Jobtion Pane yes option, di mana menu bar 1 set visible false, di mana panel 2 adalah set visible false dan panel 4 adalah set visible true gitu ya teman-teman. Nah, tentunya yaitu kita masuk ke dalam item 4, menu item 4, di mana yaitu pengkoneksian atau pencetakan dan penyimpanan filenya yang telah kita isi. Dengan try sama dengan koneksi report object connection new koneksi report connection con sama dengan object connection bukan connection string file atau file adalah kita akan di sini kita akan membuat ya, di sini kita akan memanggil sebuah koneksi pada surat masuk ya. Dia report masuk titik Jasper map farm sama dengan new hash map dan Jasper file manager file report file to file from con Jasper print JP sama Jasper file manager file report file to file from con Jasper view report JP false dan get XMX system outbound news toasting. Nah, tentunya kita akan masuk ke dalam menu item 5, di mana menu item 5 ini tidak jauh beda ya dengan programnya. Dan kita akan memasukkan yaitu langsung saja kita akan memanggil sebuah koneksi yaitu SRC report surat keluar Jasper. Nah, selanjutnya telah selesai nih kita untuk pemanggilan semua koneksi dan pembuatan program pada frame Java frame-nya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam agenda surat masuk. Nah, di dalam agenda surat masuk ini saya menggunakan yaitu pertama kali adalah table. Nah, table saya gunakan untuk datanya. Sini ada sebuah pengisian menu. Sini ada saya menggunakan menggunakan nomor surat itu menggunakan text file dan terima dari itu menggunakan text file semua. Pokoknya dari nomor surat, terima dari dan lampiran keterangan dan tanggal terima itu saya menggunakan text file ya teman-teman, text file. Dan untuk isi perihal saya ini menggunakan combo box ya teman-teman untuk pengisiannya gitu ya. Nah, untuk simpan, hapus, fresh dan tutup di sini saya menggunakan button. Nah, di sini saya juga membuatkan untuk pencariannya gitu, menggunakan pencarian, bisa gunakan kita pencarian ini dimana pencarian ini saya gunakan, dimana cara ini menggunakan
text file juga, dan ini menggunakan button, dan request juga menggunakan button. Nah, langsung saja kita masuk ke short code-nya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam di bawah package ini adalah import from SQL, JDBC statement, dan import Java SQL driver manager, import Java IWT headless exemption, import Java SQL connection, import Java SQL result set, dan import Java SQL exemption, import Java swing Jobson funny, import surat connection, import Java swing table default table model, import Java text simple data format. Nah, public class agenda surat masuk gitu ya, extend Java swing. Maka kita akan masuk ke dalam sebuah programnya, di mana di sini kita akan menggunakan kode program di bawah public agenda surat masuk, akan kita masukkan sebuah data table. Nah, data table yaitu adalah menggunakan perintah this location relative to null gitu ya. Public void database public void data table gitu ya. Nah, sini ada pembuatan public void data table ya teman-teman, maaf sebenarnya. Dan sini adalah perintah kode program default table model TBL sebenarnya new default table model TBL add column nomor surat, TBL add column tanggal terima, TBL add column terima dari, TBL add column isi perihal, TBL add column lampiran, TBL add column itu keterangan, dan JTable set model table. Nah, sini kita panggil nih semuanya. Kita akan mengisi di atas nih, itu di atas ini. Nah, sebuah titel-titelnya ini akan kita ganti dengan nomor surat, tanggal terima kita isi ya dengan nomor surat, tanggal terima, terima dari, isi perihal, lampiran, dan keterangan ini semua ya teman-teman. Nah, selanjutnya masuk ke try, di mana try ini adalah menggunakan statement connection. Nah, statement connection, get connection, create statement, threshold array statement equality, select from surat masuk. Nah, di mana dia akan mengkoneksikan ke dalam table surat masuk di dalam sebuah database ini. Di surat masuk ini ya teman-teman, maka datanya akan masuk ke sini ya teman-teman. Dan selanjutnya yaitu adalah masuk ke perintah while press next. Nah, selanjutnya kode program yang dimasukkan lagi adalah table add row new object res get string nomor surat, res get string tanggal terima, res get string terima dari, res get string isi perihal, res get string lampiran, res get string keterangan. Maka dia akan masuk ke table 1 set model table. Nah, langsung saja kita masuk ke perintah catch exception Jobson mana omitted salah gitu ya. Maka dia akan mengeluarkan perintah salah gitu ya. Dimana perintah salah ini yaitu bila kata atau kalimatnya yaitu tidak sesuai gitu ya, atau tidak yang sesuai karakter untuk panjang nilainya dimasukkan, maka dia akan keluar perintah salah gitu. Selanjutnya masuk ke button 2, di mana button 2 itu kita menggunakan kode program utama string nomor surat sama dengan nomor get text. Try statement adalah muncul sebuah statement di mana dia akan menampilkan sebuah pesan dari konfirmasinya, yakin data akan dihapus gitu ya. Nah, button 2 ini adalah untuk penghapusan data gitu ya. Yakin akan mengeluarkan kode pesan yaitu yakin data akan dihapus, dan konfirmasinya itu adalah kita tekan yes atau no untuk optionnya, dan option question message gitu. Dan dia akan masuk ke dalam sebuah percabangan if, dimana if pesan sama dengan option pane yes option, if statement SQL update
execute update delete from surat masuk where nomor surat plus nomor surat plus sama dengan 1. Jobstream Punish Mixes dialog hapus data gagal. Nah, bila ingin menghapus tetapi tidak bisa, itu namanya hapus data gagal. Dan selanjutnya masuk ke dalam sebuah perintah lagi, yaitu nomor titik set text, tanggal titik set text, terima titik set text, isi titik select set selection item, lampir titik set text, keterangan titik set text, dan get. Masuk ke perintah get exemption date. Jobstream Punish akan mengeluarkan perintah data gagal dihapus dan table titik 2. Nah, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam button 1, di mana button 1 ini adalah kode program yang pertama kali ada string nomor surat sama dengan nomor get text, dan string tanggal terima sama dengan tanggal titik get text, dan string terima dari sama dengan terima titik get text, dan string isi perihal sama dengan string isi titik get selection item, string lampiran sama dengan lampiran titik get text, string keterangan sama dengan keterangan get text, di mana bahwasannya tanggal terima ini adalah sebuah pengganti variabel yang telah saya ganti gitu ya. Maka kita masuk ke kode programnya adalah try statement, maka dia akan mengeluarkan sebuah statement di mana statement update-nya itu adalah insert into surat masuk always gitu ya. Nah, di mana dia akan membuat statement surat di mana dia akan memasukkan nomor surat, tanggal terima dari isi perihal, lampiran, keterangan, dan di mana statement close, di mana adanya keluaran pada statement ini. Dan Jobstream Punish Mixes dialog data berhasil disimpan. Nah, maka bila data Anda berhasil disimpan pada button simpan, maka dia akan mengeluarkan perintah atau pesan itu data berhasil disimpan. Selanjutnya kita panggil lagi sebuah variabelnya, yaitu adalah nomor titik set text, tanggal titik set text, terima titik set text, isi set selected item, lampir titik set text, keterangan set titik set text. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada program get exemption date. Jobstream Punish Mixes dialog 0, data gagal disimpan, dan data table. Selanjutnya kita masuk ke bagian button 5, di mana dia adanya kode program yaitu data table saja. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam button 6. Button 6 adanya perintah nomor titik set text, tanggal titik set text, terima titik set text, isi titik set text, set selection item, dan lampiran titik set text, keterangan titik set text. Maka selanjutnya bila telah selesai, maka masuk ke perintah selanjutnya itu pada button 8. Button 8 ini adalah kode program, itu adalah mengeluarkan sebuah statement. Dia akan men-select from surat masuk where nomor surat get text, di mana dia akan mengkoneksikan ke dalam data table surat masuk gitu ya. Dan selanjutnya adalah perintah default table model new default table model, table add kolom nomor surat, table add kolom tanggal terima, table add kolom terima dari, table add kolom isi perihal, table add kolom lampiran, table add kolom keterangan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan masuk ke perintah pembuatan database JTable1 set model dengan menggunakan while, di mana while res.next table add row new object, res.get string nomor surat, res.get string tanggal terima, res.get string terima dari, res.get string isi perihal, res.get string lampiran, res.get string keterangan. JTable set model nomor titik set text, res.get string nomor surat, dan tanggal terima dari itu, dan isi selection item isi perihal, lampiran set text yaitu lampiran, keterangan set text itu adalah sebuah keterangan. Maka akan melakukan perintah yaitu get exemption, maka akan mengeluarkan sebuah pesan salah gitu ya.
langsung saja kita masuk ke dalam tabelnya, di mana tabelnya ini menggunakan kode program integer table sama dengan table 1.get selection row, nomor set text, get table, get evaluate table 0 sorting, di mana tabelnya ini terletak pada barisan table 0 dan tanggal set text table J table dan get evaluate-nya ini ada terletak di bagian table 1. Nah, selanjutnya diterima ini ada di bagian table nomor 2, isi set selection itemnya ini ada terletak di bagian table 3, dan lampiran set text ini ada terletak di bagian table 4, dan keterangan set text ini ada terletak di bagian table kelima. Nah, maka telah selesailah kita dalam perkodingan pada agenda surat masuk ini, dan langkah terakhir yang akan kita buat kode program adalah ke dalam agenda surat keluar. Nah, di dalam agenda surat keluar di sini adanya sebuah tabel juga sama seperti yang tadi. Nomor surat menggunakan text file, dan isi perihal menggunakan combo box, dan lampiran menggunakan text file, dan tujuan menggunakan text file, tanggal menggunakan text file, cari berdasarkan menggunakan text file juga, dan buttonnya itu button pencarian, button refresh, button simpan, hapus, refresh tutup menggunakan button. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke sortnya, sama di tabel add kolom tanggal, tabel add kolom isi perihal, tabel add kolom tujuan, dan tabel add kolom lampiran, dan dimasukkan ke dalam sebuah table set model table. Try set, dia akan menampilkan sebuah statement untuk pengkoneksian. Maka koneksi yang dihubungkan adalah select kali from surat keluar. Maka dia akan mengkoneksikan sebuah database-nya ke dalam table surat keluar while res.next. Table it row, new object, res get string, nomor surat, res get string tanggal, res get string isi perihal, res get string tujuan, res get string lampiran, table set model table. Maka dia akan masuk ke dalam sebuah tablenya dan akan mengeluarkan perintah yaitu get exception E, maka dia akan mengeluarkan sebuah pesan yaitu adalah salah jika dia tidak sesuai gitu ya untuk penginputannya. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam button 4, di mana button 4 ini menggunakan kode program dispose. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke private void button 1, di mana button 1 ini terdiri dari kode program string nomor surat, nomor get text, string tanggal sama dengan tanggal get text, string isi perihal sama dengan string isi get selection item, string lampiran sama dengan lampiran titik get text, string tujuan sama dengan tujuan titik get text. Nah, maka dia masuk ke try mengeluarkan statement koneksi, yaitu adalah koneksikan ke dalam sebuah table nomor surat, tanggal, isi perihal, lampiran, dan tujuan. Dan yaitu selanjutnya adalah terakhir statement close, di mana setelah memasukkan kode program itu akan mengeluarkan sebuah pesan, maka data berhasil disimpan bila masukannya itu adalah benar. Nah, selanjutnya bila masuk perintah atau kalimat data berhasil disimpan, maka dia akan masuk ke bagian nomor surat, titik set text, tanggal, titik set text, isi set titik set selection item, lampiran titik set text, dan tujuan titik set text. Dan selanjutnya akan mengeluarkan sebuah exception text, maka mengeluarkan sebuah pesan data gagal disimpan bila dia gagal disimpan, dan data table. Selanjutnya kita masuk ke dalam button 2, di mana button 2 ini yaitu adalah string nomor surat sama dengan nomor get text juga, dan try statement sama dengan statement connection get connection, di mana mengeluarkan sebuah statement untuk membuat sebuah
suatu koneksi bahwasannya adanya sebuah konfirmasi dialog yakin data akan dihapus. Pada button 2 ini yakin data akan dihapus, maka akan mengeluarkan konfirmasi. Bila dia ingin dia menghapusnya, maka dia akan mengeluarkan opsi yes atau no. Dan tentunya Jobson pane question make sense. Dan selanjutnya akan menggunakan kita percabangan if pesan sama dengan Jobson pane yes option. If statement expanded update delete from surat keluar where nomor surat plus nomor surat sama dengan 1. Nah, maka else Jobson pane akan mengeluarkan sebuah pesan hapus data gagal, gitu ya teman-teman. Dan selanjutnya dia masuk ke nomor set text, tanggal set text, isi set text, selection item, tujuan set text, lampiran set text, dan mengeluarkan opsi action A Jobson pane show message dialog, data gagal dihapus, data table. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam button 5, di mana button 5 ini memberikan sebuah statement connection pada statement expand query, yaitu select from surat keluar where nomor surat null get text, default table, model table, new default table model, table titik add column nomor surat, table add column tanggal, table add column isi perihal, table add column tujuan, table add column lampiran, dan akan masuk ke dalam sebuah table set model while. Nah, maka dia akan while rest next, table add row, new object, rest get string nomor surat, rest get string tanggal, rest get string isi perihal, rest get string tujuan, rest get string lampiran. Maka dia akan masuk ke dalam sebuah tabelnya. Nah, di mana selanjutnya adalah J table set model, nomor set text, rest get string nomor surat, tanggal akan masuk ke dalam tanggal, isi akan kita inputkan ke dalam sebuah isi perihal, tujuan kita akan masukkan sebuah tujuan, lampir kita akan masukkan sebuah lampiran. Maka bila dia akan mengeluarkan sebuah pesan, yaitu find salah. Tentunya kita masuk ke dalam button 3, di mana button 3 pada action ini adalah menggunakan kode program nomor titik set text, tanggal titik set text, isi titik set selection time, tujuan set text, lampiran set text. Nah, maka ini kita masuk ke button 6, yaitu sebuah data table. Dan JTable selanjutnya kita masuk ke perintah selanjutnya, itu table, pengurusan sebuah table, di mana selanjutnya itu adalah menggunakan kode program integer table